Orang seringkali mengidentikan berkat dengan harta benda yang dimiliki atau sering disebut aset, dan juga berkaitan dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan, atau kalau dalam dunia dagang sering disebut sebagai omset, hasil dari usaha dagang yang ditargetkan oleh setiap toko atau perusahaan untuk dicapai. Dan ketika keduanya goyah dan menurun nilainya, maka seringkali justru keyakinan dan semangat seseorang itu juga ikut-ikutan menurun. Pada saat itu seolah ukuran untuk berkat atau iman itu bertumbuh dinilai dari segala yang kelihatan itu, berkat-berkat yang kelihatan, yaitu aset ada nilainya dan juga omset ada jumlahnya. Namun sebagaimana yang pernah saya tuturkan bahwa ada dua macam berkat yang Tuhan berikan kepada manusia. Ada berkat yang terhitung, berarti yang terhitung ini bisa habis. Sedangkan ada berkat yang tidak terhitung. Dan ini adalah satu berkat yang karena tidak terhitung, maka jumlahnya itu sesungguhnya melampaui apa yang dapat dihitung. Dan apa yang tidak dapat dihitung ini adalah berkat-berkat yang lebih bersifat kekal dan abadi. Melampaui harta yang kita bisa genggam, melampaui pendapatan atau income yang bisa kita hitung. Karenanya hari ini, apakah yang menjadi orientasi kehidupan kita di dalam sehari-harinya berkaitan dengan berkat? Apakah kepada berkat yang tidak terhitung atau berkat yang terhitung? Kalau kita mengukur berkat hanya dari berkat yang dapat dihitung, kita sesungguhnya bisa stres hari-hari ini. Karena usaha, bisnis, dan berbagai macam bidang usaha sedang mengalami penurunan. Kondisi krisis keuangan sudah tidak dapat lagi disangkali. Terjadi di mana-mana dan di dalam berbagai macam segmen usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Dan ketika aset dan omset hidup yang dipegang oleh seseorang itu terpeleset menurun jauh, iman kita seringkali justru ikut-ikutan terpeleset. Dan inilah sebenarnya masa ujian, masa untuk menguji iman kita. Apakah saat aset dan omset kita turun, iman kita ikut-ikutan turun, jatuh terpeleset dan terjerumus di dalam kehancuran habis-habisan dan tidak punya semangat lagi? Atau kita tetap dapat bangkit, bahkan justru pada saat di mana nilai aset dan jumlah omset menurun, iman kita malah menyala-nyala. Dan ini yang harusnya terjadi di dalam hidup kita, supaya semangat untuk terus memulai lagi tetap berjalan. Semangat untuk tidak pantang menyerah kepada keadaan itu terus bergulir dan mengalir. Karenanya hati-hati, jangan sampai iman kita terpeleset aset dan omset. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan dibacakan dari satu bait ayat yang dituliskan oleh Nabi Habakuk. Habakuk 3 ayat 17-19, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk adalah seorang nabi yang Tuhan pakai luar biasa. Dan menarik sekali tulisan di dalam kitab Habakuk diawali dengan sebuah pertanyaan yang mempertanyakan Tuhan, yang menanyakan mengapa sesuatu terjadi dan Tuhan bungkam tidak menjawab itu.
Tapi Tuhan justru mengajarkan kepada Habakuk untuk supaya bahwa orang benar bukan hidup dari pertanyaan-pertanyaan yang terjawabkan atau tidak terjawabkan. Tapi orang benar akan hidup dari imannya, dari keyakinan. Entah pertanyaan itu terjawabkan atau tidak terjawabkan, tetap Tuhan yang bertanggung jawab dan pegang kendali atas hidup seseorang yang percaya kepada Tuhan. Inilah sebenarnya penyemangatan untuk tetap semangat di tengah-tengah kondisi yang berat. Dan juga tetap semangat untuk memulai kembali setelah hancur-hancuran. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat 17 ini, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Apa yang disebutkan oleh Habakuk ini adalah semua berkaitan dengan pekerjaan orang-orang pada waktu itu yang sedang mengalami masa paceklik, mengalami masa yang sulit sekali. Kalau pohon ara tidak berbunga, itu berarti tidak akan berbuah. Dan berarti hasil pohon ara juga habis-habisan tidak ada. Pohon anggur juga tidak berbuah, dan bayangkan para petani anggur yang akhirnya harus menganggur. Belum lagi hasil pohon zaitun yang mengecewakan. Berarti tidak ada pohon zaitun itu yang panen dan menghasilkan. Wow, pohon zaitun membuat orang menjadi getun, kecewa sekali. Lalu ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kering kerontang terjadi pada waktu itu. Dan kesusahan habis-habisan melanda bangsa, melanda negara, dan orang-orang banyak yang menyerah kalah pada keadaan. Bahkan ada yang lebih baik terbenam di dalam keadaan itu, seolah-olah sudah tidak mau berjuang lagi. Tidak ada semangat. Belum lagi usaha-usaha peternakan seperti kambing domba yang terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Boleh dikatakan apa yang diungkapkan oleh Habakuk ini adalah menyangkut semua segmen kehidupan usaha dagang yang terjadi pada waktu itu. Tetapi justru yang menarik, Habakuk ketika mengatakan sebuah fakta bahwa memang bisnis sedang habis-habisan dan berantakan, kondisi keuangan dan pendapatan sedang menurun drastis, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dan Habakuk menyatakan imannya. Seperti yang Tuhan sudah ingatkan bahwa orang benar hidup dari imannya, Habakuk berkata, "Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Ada apa dengan Habakuk? Apa kekuatannya menyebabkan dia ketika orang sedang sedang bersedih dalam sengsara, tapi dia bersorak-sorak di dalam Tuhan? Orang sedang tidak mau lagi bernyanyi bahkan beribadah kepada Tuhan, tapi Habakuk malah semangat untuk beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkannya. Ada apa? Kenapa Habakuk tetap begitu rindu dan haus untuk beribadah? Di mana orang-orang pada waktu itu sedang undur dari ibadah karena merasa kecewa dengan pendapatan yang berkurang, penghasilan yang menurun, income yang terus menyusut, dan berbagai macam usaha yang harus pailit, berantakan semuanya. Aset dan omset menjadi mimpi, menguap dan hilang begitu saja. Seolah-olah ini merupakan mimpi terburuk yang dihadapi orang pada waktu itu. Dan saat ini pula kita sedang diajarkan untuk belajar dari Habakuk. Bagaimana di tengah-tengah orang yang justru sedang terserak di dalam kesengsaraan, dia bersorak kepada Tuhan. Di tengah orang-orang yang sedang habis-habisan mengeluarkan air mata dan berseduh sedan, tapi Habakuk tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkannya. Apa yang menjadi modal dan kekuatan Habakuk? Modal dan kekuatannya adalah Allah Tuhanku. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia buat aku seperti kaki rusa. Kenapa kaki rusa? Kaki rusa terkenal adalah kaki yang tak terpatahkan. Kaki yang sangat gesit dan cepat. Dia tidak pernah bisa diam. Kaki yang justru sesegera mungkin kecepatan lari rusa dari serangan musuh itu super duper cepat. Dan seolah Habakuk mau ingatkan, ayo, kondisi memang sedang sulit. Hei, jangan mau engkau didikte dan dikungkung oleh kesulitan itu. Ayo lari seperti rusa. Ayo sesegera mungkin berjuang lagi. Jangan pernah menyerah kalah. Ayo berjejak di bukit-bukit. Karena dengan tetap berjejak dan berpijak kepada bijak yang dari Tuhan, maka kita tidak akan bisa mati semangatnya. Terus mengandalkan Tuhan.
berkat-berkat yang terhitung bisa habis. Tapi ingat, berkat-berkat yang tak terhitung melampaui nilai aset apapun juga, dan melampaui nilai omset yang sedang menurun habis-habisan hari ini. Semua memang bisa habis-habisan, tetapi kasih Tuhan dan setianya tak habis-habisnya menyertai kita. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.